Saya Desi Satria SPD, CGP Angkatan 10 dari Kabupaten Bengkalis, telah melakukan aksi nyata modul 1.2 tentang nilai dan peran guru penggerak. Aksi nyata ini menggunakan model 4P yang terdiri dari peristiwa, perasaan, pembelajaran, dan penerapan ke depan atau rencana. Pada tahap peristiwa, ada momen yang paling penting atau menantang atau mencerahkan bagi saya dalam proses pembelajaran modul 1.1 hingga modul 1.2 adalah ketika saya menyadari trilogi Ki Hajar Dewantara dan juga ketika narasumber dan fasilitator membahas tentang bagaimana manusia merdeka bergerak dengan teori pilihan dan juga materi gunung es, serta mengembangkan lingkaran pengaruh. Semua materi ini saling terkait untuk menjadi guru penggerak sebagai pemimpin pembelajaran sehingga dapat menjadikan para murid merdeka lahir dan batin. Tentang perasaan. Saat momen itu terjadi, saya merasa seperti bagaikan menjawab pertanyaan saya sendiri dalam menjalin hubungan dengan murid dan rekan sejawat. Sejauh ini, saya merasa sangat susah memahami perilaku murid yang beraneka ragam dan pemikiran teman sejawat yang berbeda-beda. Sekarang, saya juga merasa lebih mudah memberikan pemahaman kepada diri sendiri bahwa guru hanya menuntut, tapi tidak bisa merubah kodrat murid dan orang lain. Semuanya saya pahami bahwa memang benar, tidak perlu merasa kecewa dan gagal untuk saat ini. Laksana semboyan, ada usaha pasti ada hasil. Tetaplah melakukan yang terbaik. Tentang pembelajaran yang diperoleh. Sebelum momen tersebut terjadi, saya berpikir bahwa saya mencari-cari ilmu bagaimana menjadi guru yang disenangi oleh murid. Saya berpikir apakah murid sudah merasa nyaman dalam belajar jika saya menggunakan metode tertentu. Sekarang saya berpikir bahwa tidak hanya berfokus pada materi ajar dan capaian belajar, tetapi perlu juga menerapkan filosofi Ki Hajar Dewantara dan memahami manusia bergerak dengan teori pilihan, sehingga sebagai pendidik dapat menggerakkan murid dan menjadikan manusia merdeka dengan mengajarkan murid bagaimana belajar merdeka terhadap diri sendiri. Kedepannya, murid akan terlatih menjadi mandiri. Salah satu cara saya mengajarkan murid mandiri dalam belajar adalah dengan belajar dari sumber belajar elektronik seperti YouTube. Dari sini, saya memberikan video YouTube yang saya download dari channel pendidikan orang lain dan saya juga membuat channel YouTube saya sendiri untuk mendistribusikan informasi pembelajaran. Setelah melalui semua tahap, maka perlu melakukan penerapan ke depan atau rencana dengan melakukan pengembangan diri yang sederhana, konkret dan rutin yang dapat saya lakukan sendiri dari sekarang untuk membantu menguatkan nilai-nilai dan peran saya sebagai guru penggerak, yaitu berusaha mengimplementasikan nilai dan peran guru penggerak tersebut. Hal ini dapat dimulai dari hal yang paling sederhana dengan menuntun murid belajar dengan memperhatikan keberagaman, memahami makna berdiferensiasi dengan model pembelajaran yang sesuai dengan level kemampuan murid tersebut. Kedepannya, memanfaatkan hasil refleksi untuk melakukan perbaikan pembelajaran harian, meningkatkan pengetahuan diri sendiri dengan belajar di mana saja dari sumber yang terpercaya sehingga dapat menerapkan pengetahuan tersebut, mengimbaskan pengetahuan yang dimiliki, melakukan kolaborasi untuk menunjang hasil pembelajaran di kelas dan di sekolah secara luas, memanfaatkan teknologi agar dapat mengikuti perkembangan zaman.